Halo teman-teman Itawari Story, bertemu lagi di channel Itawari Story. Nah, cerita kali ini apa ya? Sebelum lanjut ke cerita kali ini, please subscribe dulu. Sudah subscribe belum? Oke, klik subscribe dulu ya. Kalau udah, kita mulai. Nah, cerita kali ini adalah cerita dari Mita. Pernah nggak sih kalian merasakan cinta monyet? Aku pikir itulah yang mungkin terjadi padaku dahulu. Sebelumnya, perkenalkan dulu ya, namaku Mita. Aku seorang perempuan biasa-biasa saja. Tinggiku 158 cm. Dan berat badanku 45 kg. Aku bertempat tinggal di sebuah kota kecil di Jawa Barat. Lanjut ya. Tepatnya saat aku masih duduk di bangku SD, saat aku kelas 4 SD, ada seorang murid laki-laki pindahan ke kelasku. Semua murid perempuan heboh. Mereka terkagum-kagum atas ketampanan cowok itu. Aku sih be aja, orang masih kecil juga kan. Menurutku, tugasku adalah belajar. Itu sebagai caraku terbaik membalas budi baik orang tuaku. Ya, walau aku tidak terlalu pintar, tapi aku selalu di peringkat 10 besar. Aku juga heran, mengapa aku susah untuk mendapatkan ranking 5 besar. Padahal, aku sudah belajar begitu kerasnya. Ayahku hanyalah seorang mandor sebuah pabrik, sedang ibuku adalah ibu rumah tangga. Tapi mereka menyekolahkan aku, kakak, dan adikku di sekolah SD swasta terbaik di kota kami. Iya, aku mempunyai kakak perempuan yang terkait 1 tahun lebih tua denganku, bernama Rena. Dan adik perempuanku 2 tahun lebih muda dari aku, bernama Ega. Oke, kembali ke kelas ya. Aku pikir siswa baru yang bernama Dava itu tidak terlalu pintar, karena dia sangat pendiam. Dia akan menjawab pertanyaan guru jika ditunjuk saja, tidak ada inisiatif. Walau jawaban dia selalu benar dan membuat seluruh siswa di kelas dan guruku kagum karena selalu berhasil menjawab pertanyaan-pertanyaan sulit. Tapi tidak dengan aku. Aku, walau tidak terlalu pintar, tapi aku selalu berusaha menjawab pertanyaan guru. Selalu ada inisiatif, sehingga tampak jika aku memang rajin. Iya, memang kenyataannya aku memang rajin. Walau jawabanku kadang salah, tapi aku pede aja. Kalau teman-temanku melihat terkagum-kagum dengan siswa baru tadi atas ketampanan dan kecerdasannya, tapi aku melihat dia sebagai saingan. Iya, bagiku dia ancaman. Ancaman bagi prestasiku. Bagaimana tidak? Tiba-tiba dia menjadi peringkat 1 di kelasku dan nilainya terbaik sekelas 4 di sekolahku. Menurutku dia itu sombong. Dia tak terlalu banyak berkata-kata. Raut wajahnya selalu dingin, tidak mudah tersenyum. Dan dia tertutup. Teman-teman perempuanku selalu membicarakannya. Bagaimana perasaanmu menjadi tetangga cowok terganteng di sekolah ini? Tanya Ami sembari tersenyum lebar. Be aja, ucapku ketus. Mereka semua menatap tajam ke arahku, tatapan penuh kekesalan. Dava tinggal dengan neneknya, tepat di belakang rumahku. Aku sering ke sana karena nenek Sri mempunyai kucing yang banyak dan lucu-lucu, serta tanaman-tanaman yang indah. Tapi itu sebelum Dava datang. Aku belum pernah bertemu dengan Dava. Cuman aku dengar dari Kak Rena kalau nenek Sri mempunyai seorang cucu yang ganteng. Kalau ada keluarganya nenek Sri, aku malu untuk main ke sana. Si Dava itu cakep banget ya. Udah gitu ternyata dia pintar, ucap Lia kagum. Jago olahraga lagi, ucap Siti. Iya, sepak bola dia juga jago, ucap Ami. Kemarin aku ikut nonton kakakku tanding basket di klubnya. Ada Dava dong, ucap Sila. Masa? Sahut yang lain kecuali aku. Iya, aku gak salah lihat dong. Dava paling bersinar dong. Dia yang paling banyak syuting bola kering. Mereka menang tahu. Ya, walau kakakku kalah, tapi aku malah merasa sangat senang atas kemenangan Dava,
ucap Sila sangat senang. Wow, hebat! Saut yang lain terkagum-kagum selain aku. Mit, menurutmu gimana? Tanya Ami padaku. Kamu yang dari tadi diam saja dan hanya mencibirkan bibir seolah-olah kamu gak suka sama Dava, ucap Siti sinis. Menurutku kalian lebay, ucapku. Oh, jadi kami lebay, alay, dan kamu sekarang memproklamirkan bahwa kamu jadi hatersnya Dava satu-satunya? Tanya Sila kesal. Kita masih kecil loh, gak pantas lah bicara cowok. Gak bagus pacar-pacaran juga tahu, ucapku. Kita gak ada kok yang bilang mau pacar-pacaran sama Dava. Tapi kalau jadi pacarnya pun aku sangat senang, ucap Sila tersenyum lebar. Saut yang lainnya. Tapi aku lalu pergi tak menanggapi mereka. Makin hari Dava makin banyak pengagum, baik dari sekolahku maupun dari luar sekolah. Pasalnya Dava sering diikutkan olimpiade, lomba cerdas cermat, lomba basket, lomba sepak bola, renang, voli, dan bulu tangkis. Iya, Dava menguasai semua bidang pelajaran dan semua olahraga. Kakakku dan adikku juga ikut mengagumi Dava. Bahkan di kamar Ega terpampang foto-foto Dava saat pertandingan olahraga. Ega membeli foto-foto itu dari temannya. Bahkan dia rela menyisihkan uang sakunya demi membeli foto-foto itu. Rena dan Ega sering membicarakan dan menanyakan tentang Dava padaku. Tapi aku selalu menjawab tidak tahu. Dava biasa-biasa aja. Dia antisosial dan tidak menyenangkan. Bohong banget sih. Masa gak tahu apa-apa tentang Kak Dava? Tanya Ega padaku. Kakak bilang kakak ke aku aja gak pernah, selalu panggil nama. Ega ini, gerutuku dalam hati kesal. Aku gak pernah ngobrol sekalipun sama dia, ucapku ketus. Kamu masa gak pernah satu kelompok sama dia? Tanya Kak Rena. Kalau satu kelompok sama dia, aku selalu tukeran sama temanku dan mereka pasti sangat senang, ucapku. Aneh, kamu lesbi ya? Gak normal, olok Kak Rena. Ibu bilang kita gak boleh pacaran loh Kak, ucapku. Kapan-kapan kita main ke rumah nenek Sri lagi ya, ucap Kak Rena kepada Ega. Ega pun tertawa bahagia sembari mengangguk-anggukkan kepalanya. Aku memang tak pernah sekalipun berbicara dengan Dava. Apa semua suka Dava? Apa hanya aku yang tidak suka Dava? Di dunia ini pasti ada hitam dan ada putih. Tentu saja ada yang suka, ada juga yang tidak suka. Iya, ada sekelompok siswa cowok yang tidak suka dengan Dava, baik di sekolahku maupun di luar sekolah. Aku selalu menghindar agar tak tampak dan tidak terlihat oleh Dava. Jika berangkat atau pulang sekolah, aku berusaha tidak barengan sama dia. Aku pernah melihat Dava diserang oleh sekelompok siswa dari sekolahanku saat pulang sekolah. Aku pikir aku harus melapor ke guru, tapi ternyata Dava berhasil mengalahkan mereka. Ilmu bela dirinya cukup bagus. Apa sih kekurangan darinya? Apa cuma antisosial saja? Tanyaku dalam hati heran. Aku memang bukan pemeran antagonis yang seperti di sinetron yang akan merasa senang jika seorang yang tak kusukai terluka. Aku dididik menjadi anak yang baik oleh keluargaku. Aku termasuk orang yang sangat sensitif, mudah merasa iba. Aku bahkan merelakan uang jajan yang aku tabung selama 1 bulan kepada seorang kakek pedagang asongan. Kakakku bilang itu perbuatan bodoh. Harusnya aku memberi sebagian saja, bukan semuanya. Menurut kalian tindakanku bagaimana? Komentar di kolom bawah ya. Aku pernah berbohong demi adikku agar tidak dipukuli ibu. Walhasil akulah yang dipukul ibu. Ya, banyak sekali lah pengorbananku terhadap kakak dan juga adikku. Yang aku dengar dari teman-temanku, banyak cewek-cewek yang suka dengan Dava. Sepulang sekolah, sekolahku akan menjadi fans klub dadakan. Cewek-cewek sekolah lain pada nunggu di luar pagar sekolah kami demi bertemu Dava. Bahkan ada yang dari SMP. Dari sekian banyak cewek, ada seorang cewek yang juga kelas 4 dari SD lain yang sangat suka dengan Dava. Namanya Vernita. Dia yang paling mencolok. Selain prestasinya juga karena kecantikan yang paripurna, dan yang aku dengar dia juga kaya raya. Iya, itu semua aku dengar dari teman-temanku yang bergosip.
Saat olimpiade dan lomba cerdas cermat, Dava sering bertanding dengannya. Vernita yang aku lihat dari foto-foto yang didapat dari teman-temanku memang sangat cantik, putih dan menarik. Banyak yang bilang Dava dan Vernita sangat cocok, serasi dan pasangan masa depan. Terserahlah, aku tidak peduli dengan duo perfect itu, karena mereka juga gak akan peduli kan dengan masa depanku. Bagaimana aku? Keluargaku pas-pasan, prestasiku pas-pasan, nasibku juga tidak seberuntung mereka yang punya banyak kelebihan, yang malah ada kekuranganku yang banyak. Minder? Iya, aku minder sekarang. Aku sadar, aku ini siapa? Dipandang juga tidak oleh keluargaku, apalagi oleh teman dan guruku. Iya, prestasiku sering dibandingkan oleh ibuku dengan kakak dan adikku yang selalu peringkat 5 besar. Aku juga paling jelek dan paling dekil dari saudara-saudaraku. Aku tidak benci ibu dan ayahku. Justru aku sangat sayang dengan kedua orang tuaku dan saudara-saudaraku. Aku tidak pernah mengeluh atas uang saku yang lebih sedikit dari kedua saudaraku. Ibu bilang itu suatu bentuk hukuman karena prestasiku lebih jelek dari kedua saudaraku. Untuk beli bakso saja, aku harus menabung uang sakuku selama 3 hari. Aku menuruti apa yang saudara-saudaraku mau, seperti ketika mereka menyuruhku mengirimkan surat cinta kepada Dava. Aku harus mengendap-endap seperti maling di kelas yang sepi saat teman-temanku olahraga di lapangan. Aku sampai absen tidak ikut olahraga, dan akhirnya aku dihukum berdiri di lorong sekolah. Kalian tahu, di laci meja Dava sudah bertumpuk surat cinta dari teman-teman lain, dan juga kado-kado yang banyak. Aku tidak tahu dari siapa, karena aku tidak berani lama-lama di sana, takut ketahuan. Menurutku semenjak kedatangan Dava, tidak ada lagi yang memandangku. Makin tidak ada yang peduli, termasuk sahabatku Sila yang tergila-gila dengan Dava. Sila juga kaya raya, Sila juga pandai dan cantik. Mungkin dari seluruh sekolah ini, akulah cewek satu-satu yang merasa tidak senang dan merasa terancam atas kehadiran Dava. Tapi apa yang bisa aku lakukan? Aku tak bisa apapun selain belajar dan makin berusaha lebih keras. Selebihnya aku diam saja. Aku sedikit lega ketika kelas 5, aku tidak sekelas lagi dengan... Aku merasa kelas sedikit tenang dengan tidak adanya Dava. Sedikit? Iya, sedikit. Karena cewek-cewek masih pada heboh bercerita tentang Dava, dan guru-guruku selalu membandingkan kelas kami dengan kelas Dava. Saat kelas 6, aku satu kelas lagi dengan Dava. Aku merasa hidup ini tak asik lagi. Dava ditunjuk menjadi ketua kelas, walau itu bukan keinginannya tapi keinginan teman-temanku. Aku tak menjadi apa-apa, hanya butiran debu yang jika tertiup angin, hilang juga. Tak ada yang bisa dibanggakan dari aku. Lihat sekarang teman-teman cowokku yang bandel, ibarat preman sekolah, juga tunduk pada Dava. Hebat, perfect. Kadang aku merasa hidup tak adil. Aku diciptakan dengan banyak kekurangan. Sementara Dava, seperti biasa aku selalu pulang paling akhir, menunggu si Dava itu pulang agar gak barengan sama aku. Sila yang dulu selalu pulang bareng aku, sekarang sengaja pulang membuntuti Dava. Hari itu mendung gelap, aku berjalan pulang. Tiba-tiba hujan deras turun. Aku terpaksa berteduh di sebuah pohon beringin yang tak jauh dari sekolahku. Kira-kira sudah 1 jaman aku duduk jongkok, menunggu hujan reda, atau setidaknya tidak terlalu deras. Tapi masih saja tetap deras. Sesaat kemudian aku merasa hujan sudah reda. Ternyata itu payung yang melindungiku dari hujan. "Kamu bawa payung ini," ucap Dava dingin. "Hah, gak usah," ucapku ketus. "Kamu tidak takut ibumu khawatir atau kamu mati kedinginan?" ucapnya dingin. "Enggak tuh," jawabku ketus. "Aku dengar pohon beringin itu rumahnya setan," ucap Dava. "Aku pikir kamu pendiam, ternyata banyak omong ya," ucapku masih saja ketus. "Pakai saja payung itu," ucap Dava yang lalu dia lari tak tampak lagi di derasnya hujan. Apa ini cara playboy merayu cewek? Gak mempan, gerutuku dalam hati. Lalu aku pulang dengan payung itu. Keesokan harinya, "Nih payungmu," ucapku ketus sembari menarik payung itu di mejanya. Wah, semua mata tertuju dong kepadaku. Dava tak berkata apapun. Dia mengambil payung itu dan memasukkan payung itu ke dalam laci mejanya. "Terima kasih," ucapku sembari berlalu pergi menuju bangkuku. "Hei,
Pelet apa yang kamu pakai merayu dia? Tanya Sila dan yang lain. Gak ada, jawabku. Gak mungkin dong, dia tuh gak ada pinjamin kita apa-apa, ucap Sila. Heh, kalian kan sering pinjam buku catatan dari dia, pinjam buku PR-nya, pinjam alat tulisnya, ya kan? Ucapku. Iya juga sih ya, jawab teman-temanku yang lain. Yang lalu mereka bisa tenang. Hari itu di jam pelajaran terakhir, pelajaran matematika, aku disuruh oleh Pak Budi mengerjakan sebuah soal di papan tulis. Hari itu kami memakai seragam kemeja putih dan rok atau celana putih. Aku maju ke depan mengerjakan soal itu. Baru saja akan menulis di papan tulis, "Cie, Nippon bendera Jepang ye," olok teman-teman cowokku. Awalnya aku gak paham apa yang mereka maksud. Pak Budi menyuruhku duduk kembali. "Kamu haid, Mit?" tanya Sila Liri padaku. "Lihat belakang rokmu," ucap Siti padaku lirih. Aku kaget setelah melihat rokku. Iya, ini menstruasi pertamaku. Aku malu, sangat malu. Mukaku memerah. "Pinjami minta pembalut jika ada yang bawa," pinta Pak Budi. Teman-temanku menyahut jika mereka tidak ada yang membawanya. "Mita, kamu bisa pulang duluan," perintah Pak Budi. Aku berdiri, lalu menutupi rokku dengan tasku. Saat aku keluar kelas, Dava mengejarku. "Pakai jaketku untuk menutupi itu," ucap Dava. Aku berpikir sejenak, yang lalu aku mengambil jaket Dava dan menalikan lengan jaketnya pada pinggangku. Aku tak berkata apa-apa padanya. Aku hanya lari karena malu. Sekarang aku baru tahu jika saat itu Dava berpura-pura izin ke kamar kecil yang sebetulnya dia mau minjamkan jaketnya padaku. Malam hari saat di rumah. "Jaket siapa di jemuran?" tanya Rena. "Jaket temanku, aku pinjam," ucapku. "Jaket cowok? Seperti pernah lihat," ucap Kak Rena. Aku mengalihkan pembicaraan kakakku dengan bertanya-tanya tentang menstruasi. 2 hari kemudian, agar tidak terlihat teman-temanku, aku membungkus jaket Dava yang sudah aku cuci dan aku setrika dengan koran serta tas kresek hitam. Lalu aku menaruhnya di laci mejanya saat jam istirahat. Aku juga menyertakan kertas yang bertuliskan terima kasih. Dava mengambil itu saat dia masuk kelas lagi. Dia tidak menatapku, juga tak mengatakan apapun padaku. Sudah begitu saja. Kebaikannya membuatku sedikit menghilangkan rasa benci dan iri padanya. Sejak saat itu aku mulai sedikit-sedikit memperhatikannya. Aku tidak se-ekstrim teman-temanku yang lain, hanya sedikit mencuri pandang saja. Konsentrasi belajarku mulai terganggu. Sihir apa ini? Aku masih SD, aku harus belajar giat, biar aku bisa sukses, mengangkat derajat orang tuaku, membanggakan mereka. Iya, kalimat-kalimat itu yang aku selalu ucapkan dan aku ulang-ulang serta aku catat di buku harianku agar aku semangat belajar lagi. No pacar-pacaran. Ujian nasional pun tiba. Menurutku, aku sudah berusaha semaksimal mungkin. Tapi tetap Dava yang mencapai nilai tertinggi bahkan sekabupaten. Sedang aku, Dava berhasil masuk ke SMP negeri nomor 1 terfavorit di kotaku. Sedang aku di SMP negeri terfavorit nomor 4. Tak apalah, yang penting masih negeri, agar tidak membebani ayahku lagi kalau di swasta. Cukup bersyukur bisa pisah dengan Dava. Oke, new life, bertemu dengan teman-teman baru kecuali Sila. Prestasi Sila memang menurun semenjak ada Dava. Dia tidak sefokus dulu jika belajar. Semenurunnya prestasi Sila sama dengan usaha maksimalku. Jadi kalian bisa bayangkan aku bagaimana. Aku tidak menyukai ospek. Aku rasa tidak akan ada siswa baru yang suka dengan ospek. Aku nyaris dihukum oleh kakak kelas saat itu. Tapi seorang siswa baru juga yang menyelamatkan aku. Kebetulan aku membuat 2. Jadi kamu pakai saja ini, ucap cowok itu padaku sembari memberikan papan tugas yang disuruh oleh kakak kelasku. Namanya Bima. Dia selalu menyelamatkanku saat ospek kala itu. Ternyata aku satu kelas dengan Bima. Senang dong, dia baik, supel, murah senyum, dan juga ternyata dia pintar. Aku menjadi dekat dengan Bima. Teman-teman selalu menggosipkan kami pacaran.
Gimana nih ceritanya guys? Cerita baru mulai dari SD, sekarang sudah SMP. Gimana kelanjutan hidup Mita? Apa yang akan terjadi selanjutnya ya? Penasaran? Jadi bagi yang belum subscribe, subscribe dulu. Dan nyalakan lonceng notifikasinya biar tidak ketinggalan update story terbaru dari Itawari Story. Tunggu minggu depan ya. Dadah semuanya.